Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat bergabung di channel Perspektif Alternatif. Saudara-saudara, jangan lupa berikan like dan subscribe agar saudara-saudara tetap dapat mengikuti tayangan-tayangan video selanjutnya. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita sedang diramaikan oleh perbincangan mengenai calon presiden untuk tahun 2024. Pertanyaannya adalah, pemimpin seperti apa yang kita dambakan? Pemimpin seperti apa yang kita harapkan dapat membawa Indonesia ke suatu keadaan yang lebih baik, atau membawa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita negara dan bangsa ini, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, untuk dapat mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia tentu saja bukanlah sesuatu yang gampang atau sesuatu yang mudah. Ini diperlukan sosok seorang pemimpin yang betul-betul memiliki sifat kepemimpinan transformasional, bukan pemimpin yang transaksional. Paling tidak dalam kepemimpinan transformasional ini ada dua hal yang harus ada. Yang pertama adalah seorang pemimpin itu harus memiliki daya tarik. Dan yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki daya tolak. Daya tarik merupakan hal yang penting ya bagi seorang pemimpin dalam satu sistem pemerintahan yang demokratis. Tanpa memiliki daya tarik, tentu akan sulit membangun simpati para pemilih. Tidak mungkin seorang pemimpin akan dipilih tanpa memiliki daya tarik. Namun demikian harus dipahami bahwa daya tarik di sini bukanlah daya tarik yang muncul tiba-tiba, ya, seorang memproklamirkan diri atau mengiklankan diri sebagai orang yang kredibel misalnya melalui baligo-baligo, ya. Tiba-tiba muncul baligonya bahwa dia seorang yang kreatif, amanah, ya, dapat dipercaya gitu ya, atau peduli. Tentu bukan daya tarik yang dibangun dengan pencitraan, ya, bukan daya tarik yang dibangun secara instan, tapi daya tarik yang dibangun oleh rekam jejak yang jelas sepanjang kehidupannya. Daya tarik yang dibangun sepanjang kehidupannya di mana orang mengenal dia sebagai orang yang baik, seorang yang dapat dipercaya. Seperti Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi, itu sudah mendapat gelar Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi saja, sebelum diangkat jadi Nabi oleh Allah, itu sudah mendapat gelar Al-Amin. Karena rekam jejaknya, ya, beliau seorang yang sangat jujur, sampai dipercaya oleh Siti Khadijah, ya, untuk membantu perniagaannya. Karena itu seorang pemimpin dalam membangun daya tariknya adalah bukan dalam tempo yang instan, tetapi dari sepanjang hidupnya seseorang yang ingin menjadi seorang pemimpin, ya, membangun daya tarik dengan rekam jejaknya, dengan prestasinya, dengan akhlaknya. Ini sangat penting. Ya, bukan daya tarik yang penuh pencitraan. Ya, atau mungkin sekarang lewat media sosial membuat video-video, ya, yang seakan-akan dia sosok yang simpatik, sosok yang penuh daya tarik. Nah, itu adalah yang namanya bisa disebut sebagai daya tarik abal-abal. Nah, itu tidak mungkin itu, ya. Kita jangan tertipu karena banyak tipuan-tipuan, ya, dalam membangun pencitraan itu. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah seorang pemimpin itu harus memiliki
daya tolak. Daya tolak ini penting ya agar seorang pemimpin dapat dengan tegar, dapat dengan konsisten untuk dapat mewujudkan visinya dalam mewujudkan satu tujuan ya, yang telah direncanakannya. Jika seorang pemimpin yang transaksional, maka dia akan sulit mewujudkan visinya, misinya. Dia akan lebih banyak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan bisa membelokkan visi seorang pemimpin. Ya, apalagi kalau pemimpinnya rentan dengan sogokan-sogokan. Pemimpin yang rentan dengan rayuan-rayuan misalnya. Nah, ini adalah tidak bisa seorang pemimpin dapat mewujudkan visinya. Karena itu seorang pemimpin harus punya daya tolak untuk dapat mengatakan tidak terhadap pihak-pihak yang akan membelokkan visinya. Ya, walaupun akan memberikan keuntungan seberapapun, ya, sebesar apapun. Inilah pemimpin yang dibutuhkan untuk Indonesia di tahun 2024 yang akan membawa Indonesia ke suatu keadaan yang lebih baik. Ya. Nah, karena itu hati-hatilah dalam kita memilih seorang pemimpin ke depan. Kalau memang betul bahwa kita atau masyarakat Indonesia ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik atau Indonesia yang berkeadilan. Nah, mari kita perhatikan. Paling tidak sekarang ini sudah ada 3 calon ya yang sudah mengkerucut. Misalnya di situ ada Anies Baswedan, di situ ada Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo. Mari dengan akal sehat kita evaluasi, kita cermati manakah dari ketiga pemimpin itu yang memiliki daya tarik dan daya tolak. Ada calon yang memiliki daya tolak, daya tarik, tetapi masih diragukan daya tolaknya. Masih diragukan daya tolaknya. Kemudian ada calon yang kedua-duanya sepertinya tidak memiliki daya tolak, juga tidak punya, karena terindikasi beliau ini adalah orang yang juga terjerat dengan kasus-kasus korupsi. Jadi sulit untuk dipercaya bahwa beliau ini adalah memiliki daya tolak. Kemudian dari segi daya tarik, beliau lebih banyak pencitraan sesaat, ya, pencitraan instan. Ya. Kenapa? Karena tidak memiliki prestasi apa-apa. Track recordnya juga tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang positif. Nah, rekam jejaknya tidak ada yang positif. Bahkan cenderung hal-hal yang negatif yang telah diketahui oleh masyarakat. Nah, ini ya tentu saja kita harus cermat dalam mengamati calon-calon presiden untuk tahun 2024. Dan saya melihat ada satu calon yang menurut saya itu adalah memiliki daya tarik sekaligus memiliki daya tolak. Beliau adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan track recordnya tidak diragukan. Beliau seorang akademisi yang berprestasi. Ya. Beliau juga dari keluarga yang baik-baik. Ya. Beliau juga telah menunjukkan prestasinya ketika sebagai gubernur DKI Jakarta. Beliau seorang yang santun, berkarakter. Beliau memiliki soft skill, ya, kemampuan komunikasinya yang memukau. Ini merupakan modal. Hampir setiap orang yang populer di dunia itu memiliki kemampuan komunikasi, ya, yang baik. Kita tahu bagaimana Bung Karno, kita tahu bagaimana Bung Tomo. Ya, hampir setiap orang yang populer di dunia ini, seorang pemimpin di dunia ini, memiliki kecakapan dalam komunikasi, dalam meyakinkan masyarakatnya. Itu adalah merupakan soft skill yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dan ini ada pada Anies Rashid Baswedan. Kemudian yang berikutnya daya tolak. Anies
itu sudah terbukti dan telah teruji bahwa Anies itu adalah seorang yang memiliki daya tolak. Kita lihat bagaimana Anies melawan misalnya Ruhut Binsar Panjaitan. Ketika beliau Anies ini mau membangun atau mau menggagalkan pembangunan di pantai reklamasi pantai Kapuk misalnya. Padahal itu diancam oleh Ruhut, itu diancam. Ada rekamannya. Tapi Anies bersikukuh. Beliau bersandar pada satu undang-undang yang diyakini adalah sebagai sebuah kebenaran. Jadi dia tolak itu tidak sekedar keberanian, tapi memang memiliki dasar. Anies itu terus melangkah karena dia punya dasar yang kuat berdasarkan pada undang-undang. Sehingga Ruhut pun tidak bisa memaksakan untuk menggagalkan program-program yang telah dirancang oleh Pak Anies Baswedan. Ini dia tolak yang luar biasa. Kemudian Anies juga pernah ditawari uang, bukan hanya 1-2 miliar, ratusan miliar untuk menggagalkan program-program yang mungkin dapat merugikan para oligarki. Dan Anies kalau mau berarti itu memberi peluang bagi oligarki untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Mungkin kalau dia mengeluarkan 500 miliar, oligarki coba perkirakan dapat keuntungan berapa dari sebuah kebijakan. Nah, inilah sosok pemimpin yang visioner, seorang pemimpin yang transformasional, seorang pemimpin yang memiliki daya tolak untuk mampu mengatakan tidak terhadap berbagai hal yang akan membelokkan visinya dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Karena itu saya sangat yakin dengan pilihan saya bahwa Anies Baswedan adalah sosok satu-satunya saat ini yang dapat dipercaya untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.